Pada video kali ini kita akan membahas tentang identifikasi dan mengurangi kesenjangan produksi kelapa sawit. Oke, yang paling pertama kita harus memahami apa itu produksi potensial. Produksi TBS dalam setahun dari bahan tanam tertentu pada jenis tanah tertentu untuk satu siklus produksi penuh, di mana yang pertama sawit ditanam pada jarak tanam optimal. Jadi kalau di wilayah kita Sumatera Utara, ya, jarak atau populasi tanaman optimal itu antara 110 sampai dengan 140 pokok per hektar. Kemudian, ya, apa dasar pertimbangan populasi 110 sampai dengan 140 pokok per hektar ini? Ya, itu kaitannya dengan ruang tanaman ketika sudah membentuk pertajukan. Bagaimana tanaman tetap mendapatkan sinar matahari yang optimal. Oke. Yang kedua, bahan tanam beradaptasi dengan keadaan iklim dan jenis tanah setempat. Berarti ini ada kesesuaian iklim dan tanah di tempat. Apakah memenuhi syarat untuk tanaman kelapa sawit? Ya. Kalau kita bicara iklim, ada beberapa hal, mulai dari curah hujan, lama penyinaran, ya, dan kelembapan, yang lain-lain ada juga. Kemudian produktivitas tidak dibatasi oleh penyediaan hara, hama penyakit, gulma, kerusakan tanah dan faktor pembatas lainnya. Artinya, ya, ketika kita bicara produksi potensial, maka kecukupan hara harus terpenuhi. Tanaman harus dipastikan terkendali dari serangan hama, penyakit, dan juga gulma. Dan kerusakan tanah harus dipastikan tidak terjadi. Sehingga, ya, kondisi areal yang sesuai terhadap tanaman itu benar-benar tepat. Yang keempat, tindakan pengelolaan yang optimal selama pemeliharaan. Jadi, kultur teknis yang lain-lain harus sesuai. Kalau kita bicara tanaman kelapa sawit, di sana ada pruning atau pemotongan tunas atau pelepah. Yang kelima, produksi potensial didefinisikan sebagai produksi yang dibatasi hanya oleh jenis tanah, bahan tanam, dan iklim. Maka di awal tadi dikatakan ini bahan tanam sudah disesuaikan dengan kondisi jenis tanah, ya, termasuk juga iklim. Yang keenam, potensi produksi ditujukan pada saat faktor manajemen optimal dalam jangka panjang. Sehingga ketika kita bicara capaian produksi potensial, tidak dalam konsep penelitian, ya, tetapi harus secara kontinu. Setelah tanam, faktor-faktor tersebut tidak dapat diabaikan. Nah ini, jadi tidak sesaat, tetapi harus berkesinambungan. Data jangka panjang dibutuhkan untuk memprediksi produksi potensial. Oke, ada beberapa sumber informasi untuk perkiraan produksi potensial. Yang pertama, catatan produksi berdasarkan pemberian pupuk yang optimal dari percobaan pemupukan. Yang kedua, informasi dari penyedia benih. Yang ketiga, catatan produksi sebelumnya dari setiap jenis tanah dan bahan tanam. Yang keempat, tindakan pengelolaan yang terbaik di lapangan. Keempat, ini ya, informasi ini menjadi pertimbangan dalam menetapkan potensial produksi. Oke, sedikit kita akan membahas apa itu target produksi. Yang pertama, target produksi merupakan
perkiraan jangka pendek dalam setahun produksi. Yang kedua, digunakan untuk tujuan pembuatan anggaran. Yang ketiga, berdasarkan data sebelumnya, ini historical date atau data history data. Yang keempat, target produksi memperhitungkan faktor produksi dan iklim pada waktu lalu untuk produksi yang akan datang. Target produksi hanya akan tercapai apabila pengelolaan baik dilaksanakan dalam jangka panjang. Oke, saudara-saudara, sebenarnya yang mau kita bahas kali ini adalah keterkaitan antara pemupukan dengan produktivitas. Yang mana produktivitas itu adalah produksi yang dicapai atau produksi yang dihasilkan suatu areal dalam satuan waktu. Biasanya kita berbicara produktivitas itu adalah kilogram ataupun ton per hektar per tahun, baik itu sawit ataupun karet ataupun tanaman lainnya. Jadi kalau kita bicara produktivitas pada tanaman kelapa sawit, ya, kita contohkan 30 ton per hektar per tahun, TBS ya. Kemudian ketika kita bicara tanaman karet, kita contohkan 2.200 kg kadar karet kering per hektar per tahun. Oke. Jadi apa keterkaitan antara pupuk dan pemupukan dengan produktivitas? Jadi tanaman kelapa sawit, tanaman karet ini sangat respon dengan pupuk. Kenapa harus kita lakukan pemupukan? Ya. Di sini ada, bisa diperhatikan ya, di atas ini yang paling tinggi ini dia. Ya. Itu potensial. Kemudian ini target, ini aktual atau realisasi. Kenapa potensial lebih tinggi? Ini tadi dikatakan, kita kembali pada slide sebelumnya ya. Pada slide sebelumnya sudah dibahas ya, ketika kita bicara potensial yield, artinya ya, tidak ada kendala dengan iklim, bahan tanam, kemudian jenis tanah. Tanaman ini sudah kita sesuaikan dengan kondisi iklim yang tepat untuk ditanami sawit ataupun karet. Kemudian jenis tanahnya juga sudah sesuai, bahan tanamnya juga sudah yang terbaik. Nah, apa yang bisa mempengaruhi yield potensial ini? Ini tadi termasuk di dalamnya ada kesediaan hara, pengendalian hama, penyakit dan gulma, kemudian bagaimana mempertahankan kondisi tanah yang tetap sehat ataupun subur. Jadi kita fokus kepada pemupukan. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar ini, yield potensial ya, atau potensi produksi bisa mencapai 35 ton. Kenapa? Karena di dalamnya ya, kita bicara 35 ton, ini ada pemupukan ya. Ini ada pemupukan. Sebagai contoh, ketika kita bicara 35 ton, yang harus kita penuhi adalah ada N, P, K, Mg. Ini ya, untuk mencapai 35 ton, ini harus 10 kilo. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh
Dan angka contoh yang saya sampaikan ini tidak terlalu jauh dengan realita. Oke, kita bicara kembali kepada hubungan pemupukan dengan produktivitas. Untuk mencapai 35 ton, tanaman membutuhkan 10 kg untuk keempat jenis pupuk. Realita, ya, kita hanya bisa aplikasi ini hanya 8 ton. Itu sebabnya dari 35, kalau ini kita teruskan hanya di 32. Ya. Apa yang merah? Target perusahaan. Kalau 10 kilo kita aplikasi, maka biaya pupuk per hektar bisa mencapai 10 juta. Itu kita anggap terlalu besar. Dalam hal ini kecukupan anggaran belum tentu tersedia. Kita turunkan menjadi 8. Oke. Dengan asumsi 8, ya, kita hanya dapat 32. Ini kita target, kita rencanakan, ya, target. Realisasi kita hanya bisa kasih 7 kilogram pupuk per pokok dalam 1 tahun. Maka di sini aktual atau realisasi tidak mencapai 32 ton. Malah hanya mencapai, ini saya tarik, ternyata hanya mencapai 25 ton per hektar per tahun. Saudara-saudara sekalian, ya, saya kira ini penjelasan sangat sederhana yang saya berikan apa keterkaitan pemupukan dengan produktivitas. Karena memang tanaman kelapa sawit seperti sawit ataupun karet, mungkin tanaman lainnya, untuk mendapatkan produksi yang lebih, maka membutuhkan kecukupan hara, ya. Jadi dengan gambar yang saya jelaskan ini, saya harap akan mempermudah, ya. Sehingga saya teruskan, ini bisa diperhatikan, ya. Seperti inilah jadinya ada gap antara potensi dengan target. Kemudian ada gap antara target dengan realisasi. Jadi sangat mudah. Kalau Anda sebagai pengusaha, maka untuk mendapatkan produksi yang optimal harus ada input yang lebih, harus ada pemasukan yang lebih, ya. Jadi saya kira itu sebagai penjelasan sederhana kenapa pemupukan menjadi penting. Ya. Ini sedikit penjelasan. Setiap kebun harus membuat klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan umur tanaman. Sehingga kita bicara target 30 ton per hektar per tahun itu, kalau saya contohkan satu updeling ada 500 hektar, yang 500 hektar ini terbagi menjadi beberapa blok, ya, mungkin bisa menjadi 20 blok, ya, 20 blok. Setiap blok ini ada kemungkinan perbedaan umur tanaman, perbedaan bahan tanam, perbedaan jarak tanam, bahkan kelas lahan. Tetapi kalau satu updeling tidak sespesifik itu, ya, untuk kelas lahan. Sehingga dengan adanya perbedaan umur tanaman, bahan tanam, jarak tanam, maka target produksi setiap blok ini akan berbeda, ya. Walaupun secara global nanti updeling ada target bersama secara average, ya, rata-rata berapa ton per hektar per tahun yang harus dihasilkan updeling tersebut. Tetapi dirunut lebih kecil, itu akan dikelompokkan berdasarkan umur, bahan tanam, jarak tanam, di updeling dikatakan blok. Ini ada beberapa penyebab terjadinya gap produksi.
kita tidak spesifik membahas tentang produksi sebenarnya, ya, tetapi lebih kepada kaitan pemupukan dengan produktivitas. Jadi itu harus dipahami ya. Saya kira cukup sampai di sini. Saya sudahin. Terima kasih.